Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Roman Prasetyo, masih dalam penyelesaian kasus Excel baik menggunakan VB, pivot table, Power Query, Power Pivot, DAX, dan fitur-fitur Excel yang lain. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengambil data yang hanya terdapat kesesuaian di antara keduanya. Jadi begini kasusnya. Saya mempunyai data C1, biasanya datanya seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, seperti ini. Saya buat sesimpel mungkin ya datanya agar lebih mudah dipahami buat rekan-rekan yang menyimak video tutorial kali ini. Kemudian saya mempunyai juga data di C2, yaitu datanya ada A, C, E, G, H, J, K, L, seperti ini. Jadi yang saya inginkan adalah nanti saat saya buat C3 di sini, yang tampil hanyalah data yang ada kesamaan atau data yang ada di C1 dan juga ada di C2 saja yang tampil di C3. Jadi semisal nanti datanya di sini adalah A, B, C, D sampai G, kemudian di sini untuk di C2 ada A, B, A, C, E, G dan seterusnya. Nanti yang tampil di sana adalah A, C, E, G. Yang di C3 yang tampil adalah data A, C, E, G. Bagaimanakah cara membuatnya agar data kita nanti secara otomatis bisa terpilah-pilah dan tampil di C3. Oke, kita balik lagi ke Power Query ya, karena memang menurut saya fitur Power Query ini sangat powerful dan banyak fitur-fitur yang belum saya explore lah, bukan saya explore. Jadi mungkin dengan ini rekan-rekan juga bisa mengetahui bahwa dengan Power Query ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Baik, kita langsung saja ke Power Query. Sebelum kita ke Power Query, untuk rekan-rekan yang menggunakan Excel 2016 ke atas, tidak perlu menginstal untuk Power Query-nya, tapi cukup mengecek pada tab data di sini, pastikan ada grup Get and Transform data di sini. Sedangkan untuk teman-teman yang mempunyai Excel 2013 ataupun 2010, bisa menginstal dulu add-in-nya, Power Query-nya, di webnya Microsoft dengan cara membuat atau mencari di searching engine-nya ya, Power Query download seperti ini. Nanti rekan-rekan akan dibawa pada webnya Microsoft dan kita bisa mendownload Power Query-nya. Untuk Power Query ini setahu saya bisa diaplikasikan di Excel 2010 ke atas, akan tetapi untuk Excel 2010 dan 2013 kita perlu menginstal add-in-nya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Excel 2019 dan 365 sudah include di saat kita menginstal Office-nya. Jadi kita tidak perlu lagi menginstalnya. Baik, balik lagi ke kasus kita. Untuk menyelesaikan masalah tadi, di mana kita hanya ingin menampilkan data yang sesuai saja antara atau menampilkan data yang ada di C1 dan C2 untuk ditampilkan di C3, kita menggunakan fasilitas Power Query. Langkah yang harus kita ambil pertama adalah memformat data yang akan kita ambil sebagai tabel. Caranya dengan klik dan blok seluruh data seperti ini, kemudian klik pada tab Home, kemudian klik pada Format as Table. Saya format sebagai warna hijau aja lah misalnya ya, centang pada My Table as Header, kemudian klik OK. Ini adalah data tabel saya namai, saya klik pada tabelnya, kemudian klik pada tab Design, klik pada tabel name, saya namai misalnya data sheet 1 seperti ini, tekan enter. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada sheet 2, klik pada datanya, blok, kemudian pilih pada tab Home, pilih pada Format as Table, saya pilih format warna biru saja, centang pada My Table as Header, saya klik OK. Ini adalah tabel saya. Klik pada salah satu bagian tabelnya, klik pada tab Design, kemudian pada tabel name saya ubah menjadi data sheet 2 seperti ini. Saya tekan enter. Oke, kita langsung saja ke Power Query. Kita klik pada balik pada sheet 1, klik pada klik pada salah satu tabelnya, klik pada tab data, from table orange saya klik. Oke, kita akan dibawa pada jendela Power Query. Ya, jendela Power Query sudah muncul. Kita tunggu datanya tampil. Ya, ini adalah data kita, sama persis seperti data yang ada di Excel. Oke, kemudian kita close and load saja dulu karena kita tidak memerlukan pengolahan data apapun di sini.
klik close and load, pilih close and load to, saya pilih pada only create connection, saya klik OK. Kita akan punya sebuah query dengan nama sama dengan tabel yang kita buat tadi, yaitu datasheet 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk maaf, kita klik pada sheet 2, kita lakukan hal yang sama. Klik pada salah satu tabelnya, klik pada tab data, pada get and transform, klik pada from table orange, kemudian Power Query akan terbuka. Kita tunggu datanya terload. Ya, ini adalah data yang sama dengan sheet 2. Kemudian kita close and load to, kita pilih pada only create connection. Oke, tugas kita sudah selesai untuk mengirim data atau memasukkan data tabel kita ke Power Query. Langkah selanjutnya kita harus mengolah data yang ada. Jadi pilih pada salah satu tabel di sini, mana saja boleh, tabel datasheet 2 boleh, datasheet 1 boleh. Saya pilih datasheet 2 saja. Kemudian saya klik kanan dan saya klik edit. Oke ya. Kemudian saya klik pada combine ya di sini ya. Kemudian saya pilih merge query. Saya pilih merge query as new. Maaf. Maaf, tenggorokan saya agak gatal ya. Oke, setelah kita ulang aja ya, daripada bingung tadi. Setelah kita balik saja, kita ulang. Klik kanan pada tabel 2, kemudian klik edit, kemudian kita pilih pada tab home ya, kemudian kita klik pada combine, pilih pada merge query di sini ya, klik pada tanda panah kecil di sini, kemudian pilih merge query as new. Oke, karena saya tadi mengawali dari datasheet 2, maka yang tampil pada merge query selectable yang pertama adalah datasheet 2. Kemudian saya ingin menggabungkan dengan datasheet 1, jadi saya klik pada drop down di sini, saya klik pada datasheet 1. Kita akan mempunyai sebuah data yang tadi kita buat ya di Excelnya. Kemudian kita klik pada data untuk datasheet 2, kemudian kita klik juga pada data pada datasheet 1. Tanda gunanya adalah untuk menghubungkan antara kolom data di sini dengan kolom data di sini. Apakah nama headernya harus sama data seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Kita bebas menamai nama data yang ada di Excel di sini dengan apapun. Yang penting kita nanti menghubungkan datanya dengan cara mengklik tab kolom di sini, kemudian juga kolom di datasheet 1. Kemudian jika di sini ada join kind, kita pilih pada drop down-nya, kita pilih pada only matching rows, kita klik, kemudian kita klik OK. Ya, ini adalah hasilnya dan saya tidak memerlukan hasil pada datasheet 1. Klik kanan, kemudian klik atau pilih remove. Kita ulang ya, saya hapus langkahnya, saya klik pada datasheet, kemudian klik kanan, saya pilih remove. Nah, ini adalah hasil dari data yang ada di sheet 1 dan juga ada juga di sheet 2. Jadi data ini merupakan data yang cocok antara sheet 1 dan sheet 2, dan data inilah yang kita butuhkan. Jadi kita bisa meload data ini atau mengambil data ini dan kita tampilkan di sheet 3. Jadi kita klik pada close and load to, kita pilih pada table, kemudian klik pada existing worksheet, saya pilih pada collapse di sini dan saya klik pada sheet 3, saya klik di sini di A1 expand, kemudian saya klik OK. Ya, jika kita lihat pada sheet 3, ini adalah hasil dari data yang ada di sheet 1 dan juga ada di sheet 2 yang akan ditampilkan di sheet 3. Jika kita cek, datanya adalah A, B, C, D, E, F, G, sedangkan di sheet 2 adalah A, C, E, G, H, A, C, E, G. Tentu yang tampil di sheet 3 adalah A, C, E, G. A, C, E, G ya. Bagaimana jika kita tampilkan atau tambahkan data di sheet 1 di sini? Misalnya kita tambahkan H. Ya, seperti ini, yang seharusnya nanti H ada di sheet 2 juga H ada juga di sheet 1. Seharusnya H nanti akan muncul di sheet 3. Jadi untuk membuktikannya kita klik pada tab data, refresh all. H langsung masuk di
sheet 3. Jadi tanpa mengutak-ngutik apapun lagi, kita cukup refresh all, kita sudah mempunyai hasil yang diinginkan di sheet 3. Bagaimana jika yang ditambahkan pada sheet 2? Kita coba saja. Misalnya di sini belum ada B ya, A, C, E, G, saya tambahkan di sini misalnya B ya. Sini juga ada B ya di sheet satunya. Jadi logikanya nanti B akan tampil di sini. Saya klik data, kemudian saya refresh all, B akan tampil di sini ya. Oke ya, gampang ya rekan-rekan, kita bisa dengan bebas menambahkan data di sheet 1 maupun di sheet 2. Yang akan tampil di sheet 3 adalah data yang mengalami kecocokan atau ada kecocokan antara di sheet 1 dan sheet 2. Baik, demikian tutorial kali ini mengenai Power Query mengambil data yang sama antara sheet 1 dan sheet 2 untuk ditambah di sheet 3. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan. Buat rekan-rekan yang tidak ingin ketinggalan video tutorial saya, silahkan di subscribe ataupun ditekan tombol like ataupun ditekan tombol lonceng, sehingga saat saya mengupload sebuah tutorial di YouTube, rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali dengan saya Rumonas Prasetyo di dalam rangkaian video tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.